bagaimana kisahnya gitu. Jadi saya kadang-kadang suka baca. Tapi memang referensinya sangat sedikit ya, sampai ke khalifahan yang terakhir itu, yang yang di Turki itu. Referensinya sangat sedikit. Saya mempelajari dan tertarik itu karena sekarang banyak yang berbicara mengenai khilafah gitu. Itu menurut saya bagaimana itu khilafah dan sebagainya. Jadi saya mempelajari, bukan saya karena tertarik ingin jabatan, tapi saya ingin melihat substansinya yang sebenarnya itu seperti apa gitu, dan bagaimana nanti kita ke depan kalau misalnya suatu masa tersebut terjadi harus ada khalifah. Dan menurut penjelasan para ulama gitu ya, guru-guru saya juga, bahwa nanti Imam Mahdi itu bukan istilahnya menyatakan diri bahwa saya ini Imam Mahdi, tetapi Imam Mahdi itu menjadi khalifah itu karena ditunjuk gitu ya, dibaiat oleh semua golongan umat Islam gitu. Kalau sekarang kan kalau misalnya dari satu kelompok ingin naik, misalnya menyatakan bahwa diri khalifah, kelompok yang lain kan belum tentu gitu, belum tentu menerima khalifahan dia. Nah, nanti Imam Mahdi itu katanya diangkat atau dibaiat oleh seluruh golongan umat Islam, sehingga beliau kekuatannya itu kuat gitu ya, didukung oleh semua umat Islam. Kemudian tadi mengenai pemilihan pemimpin tadi, ada yang mau gitu dan mengajukan, ada yang sebetulnya kapasitasnya dia ada tapi tidak mengajukan. Zaman sekarang ini jarang ya yang ditunjuk, itu sudah jarang gitu. Yang ditunjuk kamu jadi ini ya, jadi calon ketua misalnya gitu. Itu sudah jarang sekarang. Dan kadang-kadang yang apa ya, jadi sekarang itu mengajukan gitu, mengajukan atau mendaftarkan, harus mendaftarkan diri menjadi pemimpin. Seperti tadi Mang Aceh itu kan harus daftar dulu gitu ya, walaupun sebelumnya itu ada proses pengajuan dari masyarakat. Jadi sekarang ini mau tidak mau, kalau tidak ada yang mengajukan, ya mengajukan sendiri gitu, kalau mau jadi pemimpin. Nah, kalau mengajukan sendiri berarti itu dalam agama kita memang tidak tepat gitu. Jadi kita merasa memiliki kapasitas sendiri terus kita daftar. Di dalam agama kita memang tidak tepat, karena itu dikategorikan bahwa kita meminta gitu ya, meminta jabatan. Tapi kalau seperti kasusnya Mang Haji Aceh tadi itu didukung oleh masyarakat yang banyak, berarti memang kapasitas Mang Haji Aceh itu sudah diakui. Jadi walaupun Mang Aceh daftar, itu bukan mengajukan sendiri gitu, tapi sudah atas dukungan. Kalau sekarang kan mencari dukungan dulu gitu. Kamu ikut ini cari dukungan. Saya ini mau nyalon, kamu dukung nggak gitu. Bahkan nggak mau dukung juga, kasih gitu kan, kasih dana dulu gitu. Baru nanti mau ngedukung. Nah, sekarang kan kebanyakan seperti itu. Seperti pemilihan lurah, pemilihan yang lain, bupati, ya, gubernur, itu kan berdasarkan dia itu kemauan gitu ya.
berdasarkan kemauannya, sehingga modalnya pun itu berani. Nah, di sini kalau melihat situasi sekarang, jadi pemilihan itu tidak berdasarkan siapa yang alim, siapa yang kompeten, tapi yaitu tadi berdasarkan siapa yang banyak yang memilih, banyak yang memilih, berapa banyak yang memilih. Bahkan walaupun dipilih oleh MPR DPR sekalipun, ya pada zaman dahulu itu kan berdasarkan suara mayoritas. Nah, kalau berdasarkan suara mayoritas, itu memang kedudukan posisi pemimpin tersebut menjadi kuat, gitu. Menjadi kuat. Walaupun dari segi kemampuan dan sebagainya itu belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin orang yang memilih itu mungkin tidak karena kenal saja sama yang dipilihnya, sama yang tidak dipilihnya tidak kenal, padahal orang itu alim dan lebih mampu daripada yang dia pilih. Tetapi karena sekarang di pemilihannya berdasarkan mayoritas, jadi hanya seberapa kuat pemimpin itu kedudukannya. Nah, kalau menurut saya itu kepemimpinan sekarang memang bisa gitu ya, bisa dijalankan. Karena kalau hanya segelintir orang yang memilih, itu masih diragukan, gitu. Masih lebih baik dipilih oleh suara terbanyak dari kelompok yang akan dipimpinnya, sehingga pemilihan yang sekarang menurut saya yang sekarang kita jalankan, yaitu memilih dengan suara terbanyak, itu kepemimpinannya lebih kuat, gitu ya. Karena kepemimpinan itu kalau menurut saya itu bagaimana, sejauh mana dia diakui oleh masyarakat yang dipimpinnya, gitu. Bukan seberapa alim, bukan seberapa tinggi ilmunya di dalam memimpin tersebut, tetapi seberapa banyak, seberapa kuat, dan seberapa diakui dia oleh mayoritas kelompok yang dipimpinnya. Tadi yang diuraikan oleh Imam Mawardi mengenai yang akan menjadi pemimpin itu dipilih itu juga kan harus berdasarkan apa dia mau tidak, gitu ya. Jadi pemimpin walaupun sudah terpilih tapi dia tidak mau, ya jangan dipaksa, gitu. Jadi yang pertama itu daftar dulu. Kalau sudah daftar nih, ini yang mau jadi pemimpin, daftar dulu. Berarti kalau sudah daftar dia sudah mau, gitu. Baru kemudian dipilih fit and proper test siapa yang paling kompeten. Nah, di situ. Jadi mau tidak mau sekarang ini akan lebih bagus memang harus daftar dulu, harus mengajukan. Jarang yang ditunjuk, apa istilahnya disuruh. Itu mungkin ya pendapat dari saya. Dan saya berharap kepada mamang-mamang yang rasa apa istilahnya, yang punya tadi ya seperti yang kata Bang Gatot ini, memiliki kompetensi untuk memimpin, itu jangan minder ya, sehingga tadi bahwa kalau kita memiliki kemampuan tetapi kita acuh atau tidak mau mengurus umat masyarakat, itu adalah celaka, gitu ya, orang tersebut. Sama seperti orang yang
tidak punya kemampuan, tapi dia mengajukan diri. Nah, jadi supaya kita sama-sama selamat, minimal kita kalau sudah merasa memiliki kemampuan, kita mengajukan. Adapun jadi atau tidak, itu terserah takdir kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.